Saya mau mengajak optimisme, ya. Ada teman-teman yang justru mengajak pesimis. Misalnya, kamu kira kamu sholat seperti itu kamu akan masuk surga. Misalnya kamu kira kamu berdoa bareng-bareng setelah sholat itu kamu masuk surga. Tuntunannya kan tidak ada. Kamu kira kamu masuk surga tapi malah itu bisa masuk neraka. Jadi justru orang-orang yang sudah masuk Islam, sudah menekuni ibadah, malah ditakut-takuti masuk neraka. Itu bisa orang menjadi pesimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kita bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di forum ini, di majelis ini, dan membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan baik. Dan setelah itu Allah memberi kita kesungguhan hati untuk melaksanakan ajaran Allah dan Rasul-Nya, terutama untuk kegiatan kita sehari-hari. Sebelum itu saya mau mengajak teman-teman semua untuk membaca Al-Fatihah untuk saudara kita Mbak Diah. Diah siapa namanya? Ya, Diah. Mbak Diah yang insya Allah akan operasi miom. Namanya apa itu? Akan operasi tanggal 27 Juni. Kita doakan mudah-mudahan Allah mempermudah urusannya, melancarkan operasinya, dan cepat memberi kesembuhan sehingga Mbak Diah bisa bergabung lagi dengan kita dan bisa menekuni ibadah seperti sedia kala. Untuk itu mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin membahas mengenai kemungkinan kita masuk surga. Saya mau mengajak optimisme. Ya, ada teman-teman yang justru mengajak pesimis. Misalnya, kamu kira kamu sholat seperti itu kamu akan masuk surga. Misalnya kamu kira kamu berdoa bareng-bareng setelah sholat itu kamu masuk surga. Tuntunannya kan tidak ada. Kamu kira kamu masuk surga tapi malah itu bisa masuk neraka. Jadi justru orang-orang yang sudah masuk Islam, sudah menekuni ibadah, malah ditakut-takuti masuk neraka. Itu bisa orang menjadi pesimis. Padahal orang-orang di agama lain itu menawarkan kemudahan, ya, menawarkan kemudahan. Kalau kamu percaya aja, kamu pasti masuk surga. Dosamu seberapa besar pun, kalau kamu percaya, kamu bisa masuk surga. Nah, kalau ini ibarat jualan, yang satu menawarkan kemudahan, yang satu menawarkan kesulitan, yang laku yang mana? Yang mudah. Nah, saya mau ngajak, jangan ngajari orang pesimis dong, ngajari orang optimis. Karena kalau kita beroptimis itu sama dengan kita berprasangka baik kepada Allah.
Kalau kita pesimis, itu kita berprasangka buruk kepada Allah. Kalau kita buka di surat Al-Fatah ayat 6, orang yang berprasangka buruk kepada Allah itu tempatnya neraka. Dan mereka adalah orang-orang munafik dan musyrik. Surat Al-Fatah, surat 48, ayat 6. Al-Fatah ayat 6. Ya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw. Orang-orang musyrik laki perempuan, munafik laki dan perempuan yang berprasangka buruk kepada Allah. Jadi kita hindari berprasangka buruk. Termasuk berprasangka buruk itu kita sudah beribadah lalu terus, wah jangan-jangan aku ini masuk neraka juga nih. Itu kan berprasangka buruk. Kita berprasangka baik aja. Insya Allah aku masuk surga. Ya, jadi saya tuh sampai memberi judulnya itu, aku insya Allah masuk surga dengan kasih sayang Allah. Apakah saya ini mempermudah atau menganggap agama mudah? Enggak, justru saya tuh mau mengajak kita tidak menganggap agama itu terlalu mudah, tapi juga jangan menganggap terlalu sulit. Tapi secara menyeluruh Islam itu mudah. Ya, secara menyeluruh Islam itu mudah. Karena Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Saya kira pada hafal itu ya, di ayat Ramadan kan, ayat yang membahas tentang Ramadan. Yuridullahu, Allah menghendaki bikum terhadap kalian al-yusra yang mudah. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Jadi Allah tidak mungkin memperberat kita. Nah, kalau tidak mungkin memperberat kita, ya pokoknya asal kita sudah nurut, insya Allah kita masuk surga. Bagaimana kita bisa membangun optimisme? Secara gampang kira-kira asal kita menjalani dua hal. Satu, itu kita sering berdoa, mohon kepada Allah. Kenapa mohon berdoa? Berdoa itu kita itu merasa bahwa saya tidak bisa melakukan itu tanpa pertolongan Allah. Misalnya, kalau kita mohon, ya Allah, saya sedang ujian, mohon supaya engkau meloloskan aku. Itu kan merasa bahwa aku nih kapasitasku kayaknya sulit lulus, tapi aku mengharap Allah yang membuat lulus. Nah, misalnya lagi, ya Allah, berilah aku rizki yang cukup. Itu kan sebenarnya kita mengaku bahwa rizki ini memang hanya Allah yang punya dan Allah yang memberi. Maka kita mintanya kepada Allah. Kita merasa lemah, mohon kepada Allah yang maha kuasa. Nah, kalau kita merasa begitu, terus orang yang normal, orang yang normal ketika berdoa itu membarengi dengan usaha. Ya. Orang yang baik ketika berdoa itu membarengi atau menyertai usaha. Jadi misalnya, ya Allah, saya sedang ujian, bikinlah lulus. Kira-kira belajar nggak orang itu? Belajar kan? Mohon rizki, kira-kira bekerja nggak orang itu?
bekerja. Bekerja, nanti mudah-mudahan Allah yang memberi kemudahan supaya kita menerima rizki. Karena rizki itu bagian dari kasih sayang Allah, dan kasih sayang Allah itu kalau Allah sudah membuka untuk kita, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Itu ada ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Kalau Allah sudah membuka rahmat untuk seseorang, tidak akan ada orang yang bisa menghalanginya. Kalau Allah sudah memutuskan kita mendapatkan rizki, itu nggak akan bisa dihalang-halangi. Ya, saya sering sekali mengalami hal itu. Ya. Dulu misalnya saya bilang, kok kamu tidak memberhentikan aku bekerja sih? Coba lihat pekerjaan saya itu sangat disposable. Nggak pernah diberhentikan saya dari pekerjaan. Karena memang Allah memberi rezeki lewat situ. Ternyata berhentinya kapan? Begitu berhenti karena ada COVID, kesulitan macam-macam, saya diberhentikan. Tanggal 31 Januari berhenti, awal Februari anak saya wisuda. Artinya apa itu? Anakmu sudah tidak butuh biaya lagi, maka kamu tidak perlu gaji. Terus diberhentikan. Jadi kalau memang saya tidak butuh lagi, ya udah berhenti aja. Jadi begitu berhenti, nggak usah kita kecewa. Ya memang tidak butuh lagi kok. Ketika saya butuh, Allah memberi. Jadi itu bukti bahwa kalau Allah sudah membuka rahmatnya, tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi. Tapi kalau Allah itu menutup rahmatnya, tidak akan ada orang yang bisa membukanya. Nah kalau kita ingin surga, rajin berdoa. Kalau doa yang paling sederhana itu ketika bulan Ramadan, kita kan suka berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Tuhan, kami atau saya minta ridhomu dan surga. Wa na'udzubika min sakhotika wan nar. Dan kami mohon perlindungan kepadamu dari murkamu dan dari neraka. Ya, jadi kita berdoa sekaligus memotivasi kita. Ada doa yang lebih panjang. Doa lebih panjang itu suka beredar di WA teman-teman. Ini kalau hari Jumat habis asar itu doa mustajab. Terus suka anjuran, mumpung masih nih ada kesempatan asar hari Jumat, ayo berdoa. Doanya panjang. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Hafal nggak? Kalau nggak hafal bisa dibaca teksnya. Itu antara lain, Tuhan kami minta surga dan berilah kami atau tunjukilah kami ucapan apa dan perbuatan apa yang bisa menyebabkan aku mudah masuk surga. Ini kan berarti kita ketika mohon Allah surga, kita tidak maunya gratis. Aku mau deh berusaha. Maka tunjukilah aku Allah ucapan apa dan perbuatan apa yang bisa mendekatkan aku masuk surga. Jadi doa itu bukan hanya sekedar mengaku kelemahan kita di hadapan Allah, tapi sekaligus kita memotivasi diri untuk berusaha melakukan ucapan dan perbuatan yang menyebabkan masuk surga. Ucapan itu misalnya sering-sering baca la ilaha illallah, sering-sering baca subhanallah dan sebagainya, itu ucapan. Perbuatan sering-sering sholat sunnah di samping sholat wajib gitu ya. Terus permohonan itu sebenarnya tidak sia-sia karena Allah memang menjanjikan kepada kita
kalau kita itu mau beriman dan beramal soleh, Allah berjanji akan memasukkan kita ke surganya. Misalnya saya kasih contoh di surat Toha ayat 75-76. Allah berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shadihati faulaika lahumud darajatul 'ula." Siapa yang besok di hari kiamat datang menghadap Allah, dulu ketika di dunia dia beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi. Apa itu derajat yang tinggi? Diterangkan di ayat berikutnya, Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yaitu surga atau kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di sana. Wadzalika jazaa'u man tazakka, itulah balasan untuk orang yang mau menjaga kesucian. Itu doa satu. Yang kedua, kita berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah itu justru dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Juga di surat Al-Fatah tadi, di situ yang disebutkan berprasangka buruk. Berprasangka buruk itu jelek, perbuatannya orang munafik dan musyrik. Oh, berarti kita kalau orang mukmin mesti berprasangka baik. Itu di surat Al-Fatah. Ada hadis Rasulullah menganjurkan kita jangan sampai kita mati kecuali kita sudah berprasangka baik. Ya, hadisnya riwayat Muslim dan Ibnu Majah, berarti hadis itu sahih. Bunyinya begini, la yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Saya ulang, la yamutu ahadukum, jangan sampai seorang pun di antara kalian mati illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia berprasangka baik kepada Allah. Kalau pesannya itu dikaitkan dengan kematian, jangan sampai mati kecuali berprasangka buruk. Jangan sampai mati kecuali berprasangka baik. Itu berarti berprasangka baiknya itu apa itu? Masuk surga bukan? Karena tahap berikutnya setelah kita meninggal, kita nanti akan dibangkitkan kembali dan pilihannya surga atau neraka. Hanya dua pilihan. Maka kalau kita dan surga itu baik, neraka itu buruk. Berarti berprasangka baiknya adalah kita berprasangka insya Allah kita masuk surga. Ya. Prasangka itu penting. Ada sabda atau firman Allah. Firman Allah yang dikutip oleh Nabi Muhammad tetapi tidak dimasukkan di dalam Al-Quran. Kalau ada firman Allah tidak dimasukkan di dalam Al-Quran, namanya hadis apa? Hadis qudsi. Qudsi dari kata quds, al-qudsu atau quddus. Allah itu maha suci. Hadis qudsi itu hadis yang mengutip Allah yang maha suci. Nah, Rasulullah mengutip firman Allah, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku akan menuruti prasangka hambaku terhadap aku. Akunya di sini Allah. Ya, saya ulang, aku akan menuruti prasangka hambaku terhadapku. Terus dijelaskan, in dhanna khairan falah. Kalau dia berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, wa in dhanna syarran falah. Kalau dia berprasangka buruk, ya dia akan mendapatkan keburukan. Maka kalau kita pesimis, aku bisa masuk surga enggak ya? Oh ya, nanti enggak bisa masuk. Karena Allah menuruti gitu. Kok begitu sih, hubungannya apa sih? Coba kalau kita ragu-ragu, hubungannya dengan keimanan apa? Kita kan tidak meyakini bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kita kan meyakini Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Kalau itu Allah itu maha pengasih, maha penyayang, bisa saja amalku sedikit tetapi masuk surga. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita sama dengan meragukan bahwa Allah itu Rahman Rahim apa enggak sih? Jadi jangan pernah ragu-ragu bahwa Allah itu Rahman Rahim. Rahman dan Rahim itu artinya sama. Karena dua-duanya dari akar kata yang sama, yaitu rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Rahman maha pengasih dan penyayang. Rahim maha pengasih, maha penyayang. Artinya sama. Cuma karena dalam di Al-Qur'annya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, bunyinya A dan I. Terus ketika diterjemahkan maha pengasih dan maha penyayang. Pengasih artinya apa itu? Penyayang juga kan? Penyayang artinya juga pengasih. Jadi dua kata yang artinya sama. Dalam bahasa Indonesia seringkali begitu. Ada dua kata digabung, padahal dua kata artinya sama. Gelap, gulita. Gelap itu ya gulita, gulita ya gelap. Pengasih, pengasih itu suka memberi, suka mengasihi. Memberi apa? Memberi rahmat. Penyayang suka menyayangi. Sama ya, pengasih penyayang itu orang atau pihak, kalau Allah, yang suka memberi tanpa pamrih. Nah, kalau kita meyakini Allah itu maha pengasih tanpa pamrih, ya bisa saja amal kita sedikit tetapi masuk surga. Contohnya deh, ada cerita seseorang yang sudah membunuh orang 99, ya, sudah membunuh 99 orang. Terus dia ingin tobat, terus ketemu orang yang dianggap berilmu. Zaman itu belum ada Nabi Muhammad, sehingga agamanya ya Islam tapi tidak disebut Islam. Dia tanya kepada orang yang punya ilmu, aku bisa nggak masuk surga? Tobat diterima nggak? Enggak, karena sudah terlalu banyak. Terus orang itu dibunuh, jadi membunuh 100. Terus ketemu lagi orang lain lagi, kita kira tobatku bisa diterima nggak? Bisa. Caranya gimana? Kamu pergilah ke suatu tempat, kamu temui si A, dan kamu jangan kembali lagi ke tempatmu. Tinggal di situ, kamu mengikuti kebiasaan orang-orang situ dan mengikuti petunjuk ulamanya di situ. Terus dia pergi ke situ. Di tengah jalan dia mati. Terus dua malaikat yang satu mencatat kebaikan, yang satu mencatat keburukan. Mereka berselisih. Ini mestinya masuk surga. Enggak, dia sudah membunuh orang 100. Jadi enggak, dia kan maunya kebaikan. Dia sudah menuju kepada kebaikan dengan taubat. Nah, terus akhirnya ditengahi, ukur mana lebih dekat tempat dia berasal dan tempat dia tujuan ke situ. Diukur lebih dekat sini, surga. Kan belum berbuat apa-apa itu, baru niat dan berjalan masuk surga. Jadi itu contoh bahwa amal sedikit pun bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Ada contoh lagi, misalnya ada seseorang yang haus, kemudian ada sumur, dia ngambil di sumur. Sumur kalau di tempat padang pasir itu bukan seperti di sini. Kalau di sini kan sumur itu digali lingkaran begini lalu dalam. Kalau di padang pasir kan tanah yang rendah, makin dalam, terus di bagian bawah sendiri itu ada mata air. Jadi dia turun ke situ, ketika naik ada anjing yang
kehausan. Terus dia ngambil air dari sepatunya, dikasih. Dia padahal orang yang sehari-harinya itu perilakunya buruk. Ya, ada yang mengatakan dia pelacur, ada yang mengatakan dia itu memang, pokoknya dia kebiasaannya sehari-hari itu perilakunya buruk. Tapi kasih sayang dia kepada anjing ini menyebabkan dia masuk surga. Jadi kalau amal kita belum banyak, bisa nggak kita masuk surga? Bisa. Kuncinya apa? Doa, optimisme. Optimisme itu bahwa Allah akan memberi kita rahmah. Nah, rahmah itu kata kunci. Ya. Rahmah itu kata kunci. Rasulullah mengatakan bahwa kita tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Atau gini, amal kita itu tidak bisa menyebabkan kita masuk surga. Yang bisa memasukkan kita ke surga adalah rahmah, kasih sayang Allah. Itu nakut-nakuti apa menyenangkan? Nakut-nakuti apa menyenangkan? Menyenangkan. Itu adanya kalau saya baca ya, yang cerita Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Amal seseorang tidak akan, pakai lan. Lan itu tidak akan, kalau la tidak. Kalau lam belum. Jadi ini pakai lan. La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Amal seseorang tidak akan bisa memasukkan dia ke surga. Para sahabat tercengang. Terus ngapain dong kita ini beramal? Mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah. Engkau pun juga demikian Rasulullah. Jawabannya, la wala ana. Enggak, saya pun juga enggak bisa. Saya pun tidak bisa masuk surga gara-gara amalku. Nah, terus gimana? Illa ayyata'ammadunillahu bifadlin warahmah. Kecuali kalau Allah memberi karunia dan rahmah. Jadi kuncinya masuk surga adalah karunia dan rahmah. Nah, oleh karena itu kita dalam hidup sehari-hari yang kita cari mestinya karunia dan rahmah. Kita nyatanya sehari-hari yang kita cari apa? Duit. Setiap hari yang dicari duit. Bekerja itu niatnya jangan cari duit. Tapi niatnya cari karunia Allah. Coba buka di surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah itu surat berapa ya? Di surat Al-Jumu'ah itu ada fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika sholat sudah dilaksanakan, nah, sudah selesai sholat, itu sholat Jumat maksudnya, karena di ayat sebelumnya itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, ketika dipanggil di hari Jumat untuk sholat, fas'au ila dzikrillah, cepat-cepat kamu menuju ke ingat kepada Allah, artinya cepat-cepat sholat Jumat. Wadharul bai', perdagangan tinggalkan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat yang ke-9. Terus poin saya di ayat berikutnya. Fa idza qudiyatis shalah, ketika salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi. Artinya udah habis salat, habis dari masjid, pergi ke sana kemari. Terus wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah.
Yang dicari karunia Allah. Tapi seringkali orang menjelaskan, habis itu silakan bekerja. Lu kok bekerja? Ini cari karunia Allah. Artinya, kalau ini memang kegiatannya itu cari penghasilan, dagangkah atau menjual jasa, tapi niatnya jangan cari duit tapi cari karunia. Karunia itu kalau kita dilihat di Al-Quran artinya banyak. Karunia Allah itu ada ilmu, ada bimbingan dari Allah, ada rizki, ada pangkat, ada surga. Jadi kalau kita mencari karunia Allah, itu satu paket yang besar. Di dalam paket itu ada rizkinya. Pilih mana? Pilih kita bekerja mencari satu paket atau pilih ini aja duitnya. Kalau pilih duitnya saja, dapatnya kan duit doang. Tapi kalau yang dicari karunia Allah, itu semuanya dapat. Ya. Dan itu ketika mencari karunia Allah, wadhkurullaha katsira. Banyaklah ingat kepada Allah. Jadi ketika kita misalnya dagang, sambil dagang selalu ingat kepada Allah. Aku mencari karunia dari Allah dengan melalui perdagangan. Kalau kita mengatakan bahwa aku mencari karunia Allah lewat perdagangan, kita berani menipu pembeli enggak? Enggak berani. Jadi ketika berdagang dia jujur. Kalau dia misalnya dari sholat Jumat terus kembali ke kantor. Dia ke kantor niatnya mencari karunia Allah. Yang aku cari karunia Allah. Berani korupsi gak? Gak berani. Itu berarti dibimbing oleh Allah supaya perilakunya benar. Maka niatnya mencari karunia Allah. Nah, Rasulullah mengatakan yang bisa memasukkan kita ke surga adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan demikian gimana? Karunia itu berarti di bawah rahmat. Gini, karunia itu bahasa Arabnya fadl atau fadilah. Fadilah itu artinya kelebihan yang dimiliki oleh Allah. Jadi barangnya itu karunia. Ketika Allah memberi, pemberian ini kasih sayang. Jadi karunia yang diberikan kepada orang itu pemberiannya rahmat. Barangnya karunia. Jadi makanya biasanya karunia dan rahmat itu selalu bersama-sama. Ya. Di hadisnya Nabi juga begitu. Illa ayyata'ammadanillahu bifadlin warahmah. Karunia dan rahmat. Kelebihan yang dimiliki oleh Allah. Kelebihan itu apa sih? Kelebihan itu Allah mempunyai surga, kita nggak punya. Terus kita diberi surga. Rizki yang punya Allah. Rizki, misalnya rizki itu berupa minuman. Minuman itu kan air. Yang bisa membuat air siapa? Allah. Berarti air itu karunia Allah. Kalau air itu diberikan kepada kita, maka pemberian itu adalah rahmah. Jadi biasanya penyebutannya itu dua sekaligus. Ya. Saya teruskan. Jadi kita mengandalkan doa dan rahmat Allah. Nah, kalau kita merasa amalku kan sedikit, dosaku banyak. Dosa kita itu layak menyebabkan Allah murka kepada kita. Kalau Allah murka itu biasanya ujung-ujungnya adalah siksaan atau neraka, ya, kesulitan hidup di dunia atau neraka. Bisa itu kalau murkanya Allah. Nah, Allah
itu maha pengasih. Rasulullah SAW bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba indahu fawqa arsyih." Allah menciptakan bumi, langit, dan alam raya seisinya. Terus setelah semuanya jadi, Allah membuat ketentuan yang termaktub di arasnya. Ketentuannya itu apa? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ada dua versi. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis itu sahih. Cuma versinya Bukhari beda dengan versinya Muslim. Yang satu, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu mendahului murkaku. Pakai mendahului. Yang satu versinya, inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi yang satu, rahmat Allah ini murkanya Allah. Allah bisa murka, tetapi Allah punya rahmat yang bisa mengalahkan marahnya. Kalah. Akhirnya dapatnya yang ada, yang menang adalah rahmat. Yang satu, rahmatku mendahului murkaku. Jadi balapan nih, yang dapat duluan rahmat. Akibatnya sama kan? Akibatnya sama. Kita banyak dosa. Dosa itu menyebabkan murkanya Allah. Tapi Allah itu Maha Pengampun. Terus Maha Pengampunnya ini mengalahkan murkanya Allah. Saya kasih contoh misalnya begini. Kalau saya datang ke masjid, niatnya mau mencuri. Ya, mau mencuri itu kan kadang-kadang kita kehilangan. Dulu pernah tas saya isinya laptop, saya taruh di situ, saya lagi ngobrol di sini, hilang. Berarti di masjid, bukan hanya di sini aja, itu suka ada orang yang niatnya mencuri pura-pura sholat. Nah, misalnya saya datang ke masjid niatnya mencuri. Terus udah lihat sana sini, wah, siapa yang lengah dengan HP-nya. Kadang-kadang kita lengah taruh sembarangan gitu kan. Terus sudah dosa belum? Sudah dosa belum? Saya sudah niat saya mencuri. Caranya gimana? Ke masjid. Aku sudah datang ke masjid. Kalau saya datang ke masjid niatnya mencuri, itu dosa apa pahala? Ke masjid loh, dosa apa pahala? Niatnya kan mencuri. Niatnya kan mencuri. Meskipun lahiriahnya datang ke masjid, tapi niatnya mencuri. Karena yang dicuri barangnya di masjid. Jadi saya datang ke masjid, dosa nggak itu? Dosa. Terus setelah di masjid mendengarkan pengajian, sadar, wah, enggak usah deh, aku takut kepada Allah, aku nanti masuk neraka. Ya Allah, saya tidak jadi mencuri. Terus dia tidak mencuri, dia membatalkan itu dosa apa pahala? Pahala. Banding. Waktu saya datang ke sini niat mencuri, dosa. Terus ketika saya membatalkan, pahala. Besaran mana antara pahala membatalkan dan dosanya niat tadi? Pahala. Tumpangkan sini, plek, ketutup kan, dosanya hilang. Maka hadisnya, orang yang niat tapi belum dilaksanakan, itu bisa dihapus karena membatalkan. Contoh lagi yang di Quran. Nabi Yusuf dengan wanita yang dia tinggal di rumahnya, yang sudah terjangkit birahi,
Itu wanitanya saja atau juga Nabi Yusuf? Dua-duanya. Memang dimulai oleh wanita itu. Nah, kalau ini sudah pintar merayu, pintu-pintu ditutup, hai talak. Udah, ayo. Nah, aku siap nih gitu. Terus Nabi Yusuf sudah ada gairah. Terus Nabi Yusuf membatalkan. Enggak, aku takut kepada Allah. Pahala enggak itu? Pahala. Ada hadis yang menjelaskan bahwa besok di padang mahsyar itu ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu. Disebutkan antara lain yang nomor 1 adalah pemimpin yang adil. Salah satu di antaranya adalah seseorang yang sudah terperangkap dalam dorongan yang kuat, kemudian membatalkan. Nah, berarti membatalkan itu pahalanya besar. Ingat ya, namanya ibadah itu tidak hanya kita melakukan kegiatan ritual, sholat gitu. Jadi ada ibadah yang melakukan kegiatan seperti sholat. Ada ibadah yang tidak melakukan apa-apa. Seperti apa itu? Puasa. Puasa kan tidak makan, tidak minum kan? Jadi pahala dari apa? Pahala dari puasa. Puasa itu apa? Nggak makan, tidak minum. Jadi pahala satu ketika kita melakukan suatu perbuatan baik. Kedua, kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kita tidak melakukannya itu karena perintah Allah. Jangan makan, jangan minum, perintah Allah. Nah, terus ketika kita tidak makan, artinya tidak melakukan aktivitas, kita dapat pahala. Ada pahala lagi yang menghindari maksiat. Menghindari maksiat itu pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Makanya masih ingat nggak? Kalau istilah fikih kan ada wajib, ada haram. Wajib itu yang bagaimana? Kalau kita lakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dosa. Kalau haram? Dikerjakan dosa, ditinggalkan. Sekarang makan babi itu haram apa halal? Haram ya. Jadi kalau kita makan babi kita dosa, tapi kalau tidak makan babi kita dapat pahala. Sekarang menit ini, detik ini saya tidak makan babi, saya dapat pahala nggak? Dapat pahala dari tidak makan babi nggak? Ya enggak, enak amat. Saya tidak minum minuman keras sekarang ini, dapat pahala nggak? Kan haram itu adalah kalau saya tidak melakukannya dapat pahala. Aku nggak minum minuman keras, berarti aku setiap detik dapat pahala dong? Nggak dapat. Bandingkan, kita ada di suasana, kemudian disuguhkan minuman keras, anggur bermacam-macam anggur, udah mau pilih whisky, milih mana apa yang lain-lain, silahkan, gratis nih. Terus lihat kiri kanan, nggak ada temen yang ngaji di Al-Hakim gitu. Terus coba nyicipi gitu. Sudah mau nyicipi terus enggak dosa. Dapat pahala nggak? Dapat. Jadi dapat pahalanya tidak melakukan yang haram itu ketika dia dalam keadaan yang sudah hampir melakukan, dia membatalkan. Ya, menghindari dosa itu pahalanya besar. Contoh yang lain, kalau seorang istri mau puasa Senin, Kemis atau hari putih, ada suami, minta izin dari suami nggak? Minta. Kalau suami bilang jangan dong, boleh nggak puasa? Jangan. Kalau begitu mana lebih hebat, Allah apa suami? Kalau mau puasa kan mencari pahala dari Allah.
Kamu tidak puasa karena dilarang oleh suami. Kok kamu prioritaskan suami? Apa? Gimana? Begini logikanya. Kalau suami itu bilang, jangan dong, aku besok membutuhkan kamu. Aku sekarang sibuk sekali, nanti malam aku sibuk sekali. Aku baru selesai pekerjaan semuanya itu besok siang. Kamu jangan puasa deh, mumpung aku punya waktu. Jadi dia tidak puasa dalam rangka menuruti suami. Menuruti suami, kenapa menuruti suami? Kalau suami ini tidak dituruti, nanti dia cari tempat lain. Dosa kan? Nah, istri tidak taat kepada suami, akibatnya suaminya mencari yang haram. Jadi dia dapat pahala besar meskipun tidak puasa. Karena apa? Menghalang-halangi suami berbuat dosa. Ya, jadi menghindari dosanya sendiri maupun dosanya suami, itu pahalanya besar, lebih besar daripada puasa. Daripada puasanya, kan? Jadi menghindari maksiat itu termasuk ibadah. Tadi saya sebutin ibadah atau pahala itu bisa diperoleh karena kita melakukan kegiatan yang baik, ritual misalnya. Atau kita tidak melakukan aktivitas apapun tetapi atas perintah Allah. Ya. Yang ketiga, kita mencegah diri atau mencegah orang lain untuk berbuat maksiat. Itu juga dapat pahala. Nah, kemudian hubungannya dengan ini tadi, bahwa kalau kita itu tadi hadisnya gini, bahwa ketika Allah sudah menciptakan makhluknya, kemudian Allah membuat keputusan di arasnya bahwa rahmat Allah akan mengalahkan murkanya, atau rahmat Allah akan mendahului murkanya. Itu tadi. Jadi kalau ada perbuatan dosa kemudian kita ikuti dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Karena rahmat Allah mengalahkan murka Allah. Logikanya masuk kan? Nah, oke, saya teruskan. Terus, kalau begitu enak dong. Kalau enak begitu, aku nggak usah rajin-rajin ibadah deh. Yuk jangan begitu. Mentang-mentang Allah itu maha pengasih, maha penyayang, terus kamu seenaknya sendiri, nggak bisa. Karena itu berarti menyepelekan Allah. Menyepelekan Allah itu dosa. Misalnya gini, bohong kecil. Kok kamu suka bohong sih? Alah, bohong kecil. Kalau bohong kecil itu dosanya kecil. Kalau dosanya kecil itu aku wudhu aja udah diampuni. Terus jadi dia melakukan bohong kecil, menganggap nggak apa-apa, nanti hilang sendiri. Itu nyepelekan nggak? Nyepelekan. Yang disepelekan siapa? Allah. Dosanya, nyepelekannya itu yang besar. Jadi misalnya dia bohong kecil, dia dosanya kecil. Tapi kalau dia menyepelekan, nganggap Allah nggak apa-apa, Allah maha pengasih. Dosa yang besar adalah menyepelekan Allah. Kita tidak boleh menyepelekan Allah. Jadi kalau berbuat dosa kecil, oh iya, terus cepat-cepat mohon ampun. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena itu insya Allah diampuni dosa kecil ini gitu. Tapi tidak menganggap sepele lalu terus dia ngulang lagi. Saya pernah mendengar ada cerita orang yang melakukan dosa-dosa kecil begitu, terus ditegur, terus dia bilang nggak apa-apa, ini nanti aku wudhu hilang dosanya.
itu berarti menyepelekan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menyepelekan Allah. Kita ikuti ajaran Allah. Allah itu mengajarkan kita untuk bertakwa semaksimal mungkin. Allah menganjurkan kita bertakwa semaksimal mungkin. Coba kita fahami ayatnya di surat Ali Imran ayat 102 ya. Ali Imran surat 3 ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar-benar takwa. Jadi kalau takwa itu indeksnya 100, maka Allah menganjurkan kita bertakwa sampai berapa? 100. Atau kita kalau pakai persen, 100%. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kamu mati kecuali kamu dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Berat gak kalau kita disuruh bertakwa 100%? Memangnya kita gak boleh dosa? Kalau dosa sedikit aja kan berarti tidak 100%. Gitu. Atau perintah kita ada yang kelupaan, kan tidak 100%. Ayat ini membuat para sahabat itu gelisah. Rasulullah, mana mungkin kita bisa bertakwa sampai 100%. Ya. Terus setelah itu turun ayat yang lain. Jadi berarti Allah itu suka menuruti permintaan atau pertanyaan atau kegelisahan masyarakat. Coba perhatikan di surat At-Taghabun, surat 64 ayat 16. Surat At-Taghabun 64 ayatnya 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sebatas kamu bisa. Sebatas kamu bisa. Jadi kalau namanya takwa 100% itu gimana? Ya 100% dari kapasitasku. Misalnya, orang yang bisa berdiri, maka dia sholat harus berdiri. Kalau orang tidak bisa berdiri karena sakit, harus berdiri enggak? Tidak. Jadi lakukan sekamu bisa. Jadi yang namanya haqqa tuqatih, bertakwa yang benar-benar bertakwa, itu orang satu dengan orang lain beda. Ya, takwanya satu orang dan orang yang lain itu maksimalnya beda. Ada orang yang takwa 100%-nya itu bersedekah 1 juta 1 bulan. Ada yang 1 bulan bersedekah 10.000. Yang ini 1 juta ini 10.000, mana pahalanya lebih besar? Bisa sama? Bisa lebih besar yang 10.000. 1 juta, tapi itu hanya 1% dari kekayaannya. 10.000, tapi itu 20% dari kekayaannya. Dia punya duit hanya 50.000. Terus kemudian dia sedekahkan 10.000, 20%. Pahalanya kan lebih besar. Ini hanya 1%. Itu pun tidak terganggu apa-apa kebutuhannya dia. Yang ini dikurangi 20%, mungkin ada yang terganggu. Ya, jadi pahalanya itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Itu namanya mastata'tum. Jadi kalau begitu, ini supaya bisa diukur, kalau kualitas itu kan susah diukur. Misalnya aku sama Adi, sholatnya itu mana lebih khusyuk. Ngukurnya gimana? Susah. Tapi kalau dia bersedekah berapa dalam 1 bulan, saya bersedekah berapa dalam 1 bulan, itu bisa diukur karena ada angkanya rupiah. Nah, kalau misalnya saya punya kemampuan untuk bersedekah 1 bulan 1 juta, kemampuan,
Kan tadi firman Allah, mastata'tum, sebatas kamu bisa. Aku bisa kok bersedekah 1 bulan 1 juta. Ukurannya apa? Coba setelah aku keluarkan 1 juta, kebutuhan saya ada yang terganggu nggak? Ada nggak misalnya anak itu butuh membeli sepatu yang sederhana aja, sepatunya rusak mau beli nggak bisa, terganggu nggak? Kalau tidak terganggu berarti memang kapasitasku bersedekah 1 juta sebulan. Kalau kapasitasnya itu 1 juta lalu dia bersedekah hanya 500.000, berarti dia tidak mastata'tum. Ya, mastata'tum itu mesti sebisanya dia. Contoh dalam sholat misalnya, orang bisa berdiri tapi tidak bisa sujud di bawah. Ketika dia takbiratul ihram, dia berdiri apa duduk di kursi? Karena dia tidak bisa sujud di bawah, maka dia duduk di kursi. Sujudnya ya udah isyarat, nggak sampai ke tanah, terus nggak maksimal. Nah, dia kan tidak bisanya tuh sujud, tapi berdiri bisa. Maka dia tidak boleh sholat Allahu Akbarnya itu sudah duduk di kursi. Allahu Akbar berdiri, aku bisa kok berdiri. Nanti ketika mau sujud ganti dengan kursi, terus posisi sujud. Ada orang yang memberi contoh, nggak bisa, itu kan kalau ruko itu posisinya gimana ya? Misalnya ini bagian atas, ruko itu posisinya begini. Kalau sujud posisinya begini. Nah, kalau dia itu berdiri, rukuknya kan begini. Tapi ketika sujud dia duduk, sujudnya begini apa begini? Apa lebih tinggi? Lebih tinggi apa lebih rendah? Di kursi loh. Di kursi bisa enggak posisi antara, mohon maaf ini pantatnya, dia kepalanya lebih rendah dari pantat, atau kepalanya lebih tinggi dari pantat? Tidak sampai ke pantat kan? Jadi posisinya kepala di atas pantat kan? Padahal waktu rukuk begini. Ada orang bilang gak bisa karena posisi sujud itu harus lebih rendah. Kalau dia rukuknya sambil berdiri, berarti dia rukuknya posisinya kepalanya lebih rendah daripada ketika sujud. Dalilmu mana? Dalilmu mana? Dia hanya pakai pertimbangan akal bahwa rukuk sujud itu harus posisinya lebih rendah daripada rukuk. Kalau ini kan dalilnya mastata'tum. Aku sujud posisinya begitu karena memang kemampuannya begitu. Nah, waktu aku Allahu Akbar bisa berdiri kok. Dia menganjurkan waktu Allahu Akbar itu sudah duduk kursi. Berarti dia tidak mastata'tum. Ya. Nah, ini kalau di pabrik itu ada yang kerja di pabrik enggak? Misalnya kapasitas pabrik dalam 1 hari bisa memproduksi 100 buah. Kapasitas produksi 100 dalam satu hari ya. 1 hari 100. Kalau dia memproduksi hanya 50, berarti ada kapasitas yang sia-sia enggak? Ada. Sayang enggak? Sayang. Nah, kalau ada orang dia punya kemampuan bersedekah 1 bulan 1 juta, dia hanya bersedekah 500. Kapasitasnya ada yang sia-sia enggak? Ada. Jadi kita ngukur diri sendiri, kemampuanku seberapa? Kemampuanku seberapa? Aku tadi bilang pakai sedekah atau zakat itu kan yang bisa dihitung. Ada contoh yang bisa dihitung lagi.
Dalam satu hari kamu kemampuan membaca Al-Quran 5 halaman atau 1 halaman. Nah, dia berapa halaman sehari? Kalau kemampuannya bisa membaca 5 halaman, tapi nyatanya hanya membaca 1 halaman, berarti ada nggak kapasitas yang sia-sia? Ada. Jadi kalau memang kapasitasmu itu 1 hari 5 halaman, jangan ditawar dong. Jangan ditawar. Jangan nawar sama ibumu. Bu, karena ini 1 halaman aja. Kenapa? Males. Nggak ada. Bukan dengan dia, tapi hubungannya dengan Allah. Kamu kan aku kasih kapasitas 5 halaman. Kenapa hanya membaca 1 halaman? Itu berarti tidak mastata'tum. Bikin stres gak kalau menjalani itu? Kita harus bertakwa maksimal. Maksimal yang kita bisa. Kapasitas kita segini, boleh gak melebihi? Gak boleh. Gak boleh. Kalau kapasitasnya segini, ya udah segitu aja. Nggak usah dilebihkan. Mastata'tum segini. Karena kalau misalnya kemampuannya segini, tapi dia lebih, terlalu capek, sakit dia. Bisa sakit. Allah menghendaki kita sakit apa sehat? Sehat. Aku bisa puasa setiap hari, tapi habis itu sakit. Kamu menyiksa diri. Ya, menyiksa diri. Jangan. Jadi jangan berlebihan. Contoh yang pakai duit yang bisa dihitung. Tidak punya duit yang cukup untuk pergi haji. Terus ngutang. Itu berarti melampaui kapasitas enggak? Melampaui, boleh enggak pergi haji dengan utang? Jangan dong. Allah tidak menuntut kok. Dalilnya mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut kita. La yukallifu itu tidak membebani tugas. Allah tidak memberi tugas atau tidak membebani tugas kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Kalau memang tidak punya dana yang cukup untuk pergi haji, nggak usah maksa diri. Utang itu sama dengan memaksa diri, ya, dan sebagainya, ya. Oleh karena itu sebaiknya kita, apalagi yang masih muda-muda seperti Nadia ini, ya, yang masih muda, mesti kita testing the limit. We should test our own limit. Kita mesti ngetes batasku sampai seberapa sih, ya. Kalau orang main-main itu sih, misalnya terus badannya ditekuk ke belakang, bisa enggak? How low you can? How low you can get? Seberapa jauh? Seberapa rendah? Ya pokoknya seberapa jauh kamu bisa. Kalau kamu bisa misalnya belajar tadi malam hari sampai dengan jam 9, ya usahakan sampai jam 9. Kalau kamu menghafal Al-Quran 1 hari itu sanggup 1 halaman, kejar 1 halaman itu. Males, paksa. Karena kapasitasku 1 halaman kok. Terus kalau misalnya dipaksa, aku mau coba 2 halaman. Kalau kapasitas kita 1 halaman, kemudian kita memaksa 2 halaman, mungkin 1-2 hari bisa. Ya, mungkin 1-2 hari bisa, tapi habis itu sakit, ya, karena berlebihan. Itu berarti nggak bisa aku 2 halaman. Kapasitasku memang 1 halaman. Nah, terus ya udah jaga aja 1 halaman. Nah, cuma hebatnya kapasitas yang dibuat oleh Allah untuk kita. Jadi yang hebat itu bukan kitanya, tapi Allah membuat kita mempunyai kehebatan. Kalau bandingkan dengan pabrik, kalau pabrik dalam 1 hari bisa memproduksi 100 biji,
dipaksa 150, mesinnya rusak nggak? Rusak. Atau gini, 100 dipaksa menjadi 110. Biasanya kalau 100 menjadi 110 rusak apa enggak? Masih bisa kan? Tapi kalau lama-lama rusak. Kalau akal kita dipaksa maksimal, jangan berlebihan. Nanti kapasitas itu makin hari makin naik. Makin naik. Jadi kalau Nadia bisa menghafal 1 hari 1 halaman, jaga 1 halaman itu. Nanti lama-lama terasa ringan. Terus kamu tambah 1 halaman per 1 ayat. 1 halaman plus 1 ayat. Nanti lama-lama kapasitas itu naik. Itu namanya capacity expansion. Ya, capacity expansion. Expand itu makin berkembang. Jadi mengembangkan kapasitas. Terutama yang masih muda atau masih anak-anak. Kapasitas kita harus kita dorong terus supaya kapasitas itu makin hari makin berkembang. Dan saya punya keyakinan orang yang menghafal Al-Quran itu makin hari kecerdasannya makin meningkat. Ya. Kamu di sekolah diwajibkan menghafal Quran nggak? Oh enggak ya. Wajibkan sendiri aja. Enggak mau. Ya, jadi supaya kita tidak stres ketika melakukan bertakwa semaksimal yang mungkin, kita pegang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut aku lebih kok. Ya udah, memang kemampuanku segini. Nah, jadi contoh misalnya, ketika masih muda biasa sholat tahajud. Ketika makin tua nggak sanggup sholat tahajud. Itu kapasitasnya turun nggak? Dosa nggak? Kalau dia tahajudnya dikurangi, dosa nggak? Enggak dosa. Terus pahalanya berkurang nggak? Tidak. Yang mengurangi kapasitas siapa? Allah, bukan aku kok. Aku maunya sholat tahajud. Tapi Allah mengurangi kapasitasku. Jadi aku terpaksa. Karena Allah berfirman kalau orang makin tua itu makin lemah. Yang membuat lemah itu Allah. Aku maunya tetap sholat tahajud. Tapi Allah menghendaki aku tidak tahajud. Kepenginku sih tahajud. Nah, itu pahalanya tetap mengalir. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ya, salah satu penafsiran ayat itu adalah bahwa kalau orang sudah membiasakan di waktu mudanya melakukan ibadah, kemudian di waktu tuanya tidak lagi karena kelemahan, maka pahalanya tetap mengalir. Contoh lagi, waktu dulu masih bekerja, masih dapat gaji, bersedekah 1 bulan 1 juta. Setelah pensiun, sedekahnya 1 bulan 10.000 rupiah. Atau bahkan 1.000 rupiah. Pahalanya berapa? Pahalanya gimana tuh? Sama dengan waktu masih kerja. Aku kan maunya bersedekah 1 juta. Tapi penghasilanku turun. Malah tidak punya penghasilan, tapi aku masih bisa menyisihkan 10.000. Itu pahalanya bisa menyamai yang 1 juta. Begitu. Jadi itu konsekuensi dari memang Allah tidak menuntut kita melakukan yang lebih dari itu. Manfaatnya untuk kehidupan kita apa? Itu kita bisa merasakan ketentraman hati. Aku tentram. Kok kamu tentram sih? Iya, aku optimis insya Allah masuk surga. Bandingkan kalau orang yang takut. Aku nanti jangan-jangan masuk neraka. Kan stres. Kalau stres itu gampang sakit. Kalau kita tuh tenang. Ya tenang aja. Ibadahmu kok tidak sebanyak itu? Ya orang kan kapasitasnya beda-beda. Aku sudah maksimal kok gitu. Nah, terus
tenang. Nah, ketenangan itu bagus untuk kesehatan kita. Kita tidak mudah stres, tidak mudah kena tekanan darah tinggi, ya, dan tidak mudah marah-marah. Dan karena tenang, maka zat imunnya produksinya bagus. Kalau zat imunnya banyak, maka kalau ada virus, ada kuman, mudah infeksi enggak? Tidak, jadi kemungkinan sehat lebih besar. Karena kemungkinan sehat lebih besar, harapan hidupnya lebih panjang apa pendek? Kalau tidak sering sakit, harapan hidupnya panjang apa pendek? Panjang. Ya, jadi manfaatnya banyak. Kalau ngobrol juga tidak gampang marah, karena apa? Pikirannya tenang. Kalau pikiran tenang itu tidak mudah salah paham. Saya kira sementara begitu, barangkali ada pertanyaan, masih ada waktu sedikit, 10 menit ya, silakan. Ada pertanyaan atau komentar? Ya, silakan. Berarti kita semakin berumur, kalau seperti yang Ustaz jelaskan tadi, tidak perlu menaikkan kapasitas amalan kita. Ada yang masih bisa ditingkatkan, ada yang tidak bisa. Biasanya yang pakai fisik itu tidak bisa ditingkatkan. Tapi yang non fisik seringkali masih bisa meningkat. Misalnya kemampuan menghafal. Kemampuan menghafal Quran misalnya ya, itu kalau waktu mudanya bisa 1 halaman, mungkin tambah tua tambah banyak. Nah, gitu. Jadi ada yang tidak bisa ditingkatkan kapasitasnya, ada yang bisa. Biasanya yang bisa itu yang sifatnya rohani. Rohani jangan berhenti. Meskipun sudah umur 70, umur 75, jangan turun semangat. Itu masih bisa. Fisiknya enggak. Tapi kadang-kadang fisik bisa meningkat, ya. Kenapa kok fisik bisa meningkat? Kadang-kadang orang umur 60 sampai 70 itu lebih sehat dibanding 40 sampai 50. 40 sampai 50 atau 50 sampai 60. 60 sampai 70 itu seringkali lebih sehat. Kenapa begitu? Orang kalau umurnya 60 itu kan sudah mulai pegel-pegel gitu kan. Nah, terus menyadari bahwa aduh ini aku kurang gerak ini. Terus dia makin sering gerak. Dulu waktu umur 40 kurang gerak karena apa? Terlalu sibuk bekerja. Bekerja itu kegiatannya ya itu aja, apalagi kalau pekerjaannya duduk di meja saja. Nah, terus ketika tua seumur 60 sudah tidak bekerja untuk perusahaan lain misalnya, terus kok pegel nih ya, ini berarti setiap hari harus dilatih. Nah dulu kan gak pernah dilatih, karena belakangan dilatih, kemudian sekarang fleksibel ini. Saya sendiri, saya tuh dulu begini gak bisa, begini aja udah sakit. Ini sekarang fleksibel. Karena apa? Kok aku mudah pegel sih? Karena kurang gerak. Kalau begitu seringlah dilatih. Setelah latihan bisa. Saya 10 tahun yang lalu naik tangga itu berat. Sekarang tiap hari naik tangga di masjid enteng. Ringan. Berarti secara fisik pun ada yang bisa ditingkatkan gitu Ibu. Jadi kuncinya di latihan. Contoh lagi bukan umur. Dari orang yang sebelum sakit stroke dan setelah sakit stroke. Ada beberapa orang setelah sakit stroke makin sehat. Saya punya tetangga yang setelah sakit stroke itu menjadi sehat sekali. Karena apa? Habis sakit stroke dia rajin setiap hari jalan gitu. Dulu nggak pernah jalan-jalan. Oh ya karena dia nggak pernah jalan-jalan, kurang gerak, peredaran darahnya kurang lancar, kena stroke.
Terus ketika kena stroke dia menyadari, lalu terus dia banyak gerak, menjadi makin sehat. Makanya seringkali orang umur 60 ke 70 itu lebih sehat dibanding dari 50 ke 60. Kebetulan saya sekarang umur berapa? Bulan depan saya sudah umur 70. Itu saya merasa sekarang lebih sehat dibanding belasan tahun yang lalu. Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan mundur Ibu, jangan mundur. Nah, iya, apalagi ramping gitu. Ramping itu enak, enteng. Saya itu kepengen ramping nggak bisa. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ayatnya surga itu selalu bersanding dengan sungai yang mengalir di bawahnya itu. Iya, surga itu bahasa Arabnya jannah. Jannah itu artinya kebun. Jadi surga itu ya kebun-kebun. Kebun-kebun itu sumber daya alam. Kita sekarang butuh duit karena sumber daya alamnya terbatas. Sumber daya alam itu apa sih? Kita makan kan dari tanaman, dari binatang. Nah kalau tanamannya cukup untuk kita mau makan semuanya tersedia, kita butuh duit nggak? Nggak butuh duit kan? Ya, kita nggak butuh duit karena semuanya sudah tersedia. Nah di sana kalau namanya kebun itu butuh air. Kalau digambarkan di bawahnya ada sungai, itu kan berarti kebunnya subur. Tapi kita membayangkan surga jangan hanya sebatas itu. Yang di Quran itu digambarkan surga itu tidak banyak. Tapi meskipun tidak banyak itu sudah banyak. Misalnya gini, ada kenikmatan yang sifatnya fisik. Ya, sifatnya fisik misalnya, di sana akan ada minuman apa saja. Dan bahkan minuman itu akan dilayani oleh anak-anak kecil. Nah, dilayani oleh anak-anak kecil. Terus itu fisik kan? Tapi jangan lupa di sana itu tidak ada capek. Tidak ada ngantuk, tidak ada lesu. Jadi enak kan, bergairah. Tidak pernah haus. Tidak pernah lapar. Itu jadi yang ada hal-hal yang kita tidak membayangkan seperti itu. Tapi di Quran disebutkan. Ada lagi. Kalau kita itu diganggu oleh seseorang, adik atau saudara atau teman, kesel nggak kita? Kesel itu enak nggak? Nggak enak. Di surga nggak ada rasa kesal. Ya, kami tanggalkan di sana min ghillin ikhwana, tidak ada rasa dendam dan mereka semuanya bersahabat. Kalau bersahabat kan enak. Ada lagi yang sifatnya kejiwaan. Besok orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti keimanan akan dikumpulkan jadi satu di surga, dan dikumpulkannya yang bawah ikut naik ke atas. Bukan yang atas ikut ke bawah atau subsidi silang di tengah, enggak. Semua ikut ke atas. Dikumpulkan. Apa artinya dikumpulkan? Dikumpulkan itu kan kejiwaan. Kalau kita punya anak 10, dan mana anakku? 10 semua ada di sini. Tenang enggak? Kalau punya anak 10, mana yang satu? Cari enggak ada. Jangan-jangan di neraka. Sedih enggak? Sedih. Jadi kesedihan dibebaskan. Terus kalau orang tuanya minta kepada Allah, ya Allah, anak saya itu memang banyak dosa, tapi kan dia rajin sholat. Tolong dong Allah, dia dipindahkan ke sini. Dituruti oleh Allah supaya bisa kumpul, jiwanya tenang. Terus juga disebutkan di Al-Quran di surat As-Sajdah bahwa ada yang dirahasiakan oleh Allah
supaya nanti menjadi surprise bagi kita. Dan itu bisa lebih banyak. Sudah ya, di surat Sajdah itu surat ke-32 ya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun, ayat 17. Bahwa orang-orang yang di surga itu tidak tahu bahwa ada hal-hal yang dirahasiakan, kenikmatan yang dirahasiakan. Kenikmatan itu berupa qurratu ain, sesuatu yang menenteramkan hati, yang menyenangkan sebagai balasan. Jadi yang disebut di Al-Quran itu hanya sebagian kecil. Nanti ada yang lain-lain yang kita nanti menjadi surprise. Nah, surprise itu kan kayak kelebihan lagi. Ya, saya kira begitu karena sudah asar. Kita akhiri, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan kita laksanakan. Kita optimis bahwa kita akan masuk surga, tapi optimis ini dibarengi dengan ketakwaan yang optimal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.